dan lalu mulai bisa memikirkan kalau kita meniru itu bagaimana, ya. Jadi paling baik dari petunjuk alam. Oke. Nah, kita lihat sekarang ini ternyata ada ayat dari Al-Quran, ya, untuk yang yang muslim. Jadi bunyinya surat Al-Anbiya ayat 16. Ya, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dengan dasar main-main dan tanpa tujuan jelas. Ya, melainkan agar kalian dapat mengambil pelajaran atau memetik ilmu dari semua benda-benda itu dan fenomenanya. Kira-kira begitulah yang dimaksud dalam surat Al-Anbiya ayat 16. Lalu ada ayat lain surat Al-Zarsih ayat 13 yang menyatakan bahwa dan dia telah menentukan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat darinya, ya. Dan sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi dua ayat ini sebetulnya sudah mengatakan bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu diciptakan untuk manusia, ya, untukmu, dan bahwa Tuhan menjanjikan bahwa kalau kita tekun mempelajarinya, maka kita akan bisa memahami fenomena apa yang terjadi, ya, sehingga kita bisa memanfaatkan ilmu yang diperoleh dari penelaahan kita tentang fenomena-fenomena alam itu. Ya, bagian lain kan ada yang mengatakan kalau engkau mensyukuri nikmatku maka akan bertambah nikmatku kepadamu. Nah, itu yang kita jadikan. Jadi kita sekarang kita akan belajar bagaimana sih sebetulnya reaksi fotosintesis terjadi, ya. Jadi fotosintesis itu sebetulnya tiap tahun mengkonversi 140 sampai 200 miliar ton karbon dioksida, ya, menjadi karbohidrat. Jadi besar sekali itu jumlahnya tiap tahun, jauh lebih besar dari kebutuhan manusia sebetulnya, manusia sekarang, ya. Jadi ilmu manusianya yang belum cukup untuk memanfaatkan itu. Oke. Kemudian sekitar 10% dari kuantitas tersebut, jadi yang sekian miliar ton itu, ya, sekian 200 miliar ton atau 140 sampai 200 miliar ton, itu hanya 10% dilakukan oleh atau terjadi di tumbuh-tumbuhan berderajat tinggi atau pohon-pohon besar yang kita lihat. Ya, 90% diantaranya sebetulnya dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan berderajat rendah. Jadi yang berderajat rendah menghasilkan 90%-nya. Dan itu adalah jamur, rumput laut, mikroba fotosintetik. Mikroba fotosintetik termasuk mikroalga yang ada di perairan. Ya. Nah, jadi fotosintesis itu terjadi atas dua yang sebetulnya reaksi yang memanen cahaya itu adalah reaksi yang memecah H2O menjadi oksigen, lalu ion H+ dan elektron. Ya, itu delta G-nya tentu saja positif, ya, 317 kilojoule per mol. Nah, sebenarnya bukan hanya itu. Ini yang satu reaksi memanen cahaya. Ya, ada satu lagi reaksi yang memanen cahaya. Nanti kita lihat itu ada urusannya dengan NADP. Ya, nikotinamid. Nah, nikotinamid
adenosin difosfat. Ya, satu. Jadi ada dua reaksi. Ini ketinggalan di sini. Lalu reaksi gelapnya adalah reaksi dalam gelap, bukan reaksi gelap reaksi tidak sah ya, tapi reaksi dari dalam keadaan gelap. Itu di daun adalah bahwa 4CO2 tambah 4H plus tambah 4 elektron menjadi CH2O, ya, bentuk aldehid. Itu juga plus 162 kJ per mol, ya, sehingga secara keseluruhan reaksi yang terjadi adalah H2O plus cahaya plus CO2, ya, menjadi CH2O aldehid ditambah oksigen, dan delta G-nya adalah 479 kJ per mol. Jadi sebetulnya kesetimbangan reaksinya itu sangat bergeser ke arah reaktan, tapi karena produknya kemudian diubah menjadi polisakarida, glukosa, maka reaksi itu jalan terus. Ya, reaksinya jalan terus karena si glukosa yang dibentuk kemudian disalurkan menjadi polisakarida. Ya, jadi itu walaupun delta G-nya kecil, ya, nah yang penting adalah bahwa kita butuh energi, ya, dan energinya datang dari cahaya. Oke. Jadi ini yang sebetulnya terjadi, ya. Jadi energi cahaya itu digunakan untuk pertama sebetulnya yang terjadi adalah air diubah menjadi H+. Nah, kemudian H+ di sini, lalu yang lagi di sini lagi adalah reaksi NADP menjadi NADPH. Jadi ada dua gelombang cahaya yang dipakai. Ya, nah H+ di sini kemudian dipakai untuk mengubah ADP menjadi ATP. Ya, dan kemudian itu di bagian daun ditransportasi ke bawah, di mana mereka kedua ini NADP, ya, NADPH dan ATP itu mengkonversi CO2 menjadi CO2 dan air menjadi karbohidrat, ya, menjadi karbohidrat. Nah, ini yang kita bicarakan, reaksi yang memanen cahaya. Ya, dengan dua reaksi inilah sebetulnya reaksi yang di bawah ini dimungkinkan. Jadi kita lihat ini adalah bagian dari daun, itu ada kira-kira penampang daun, ya. Jadi fotosintesis itu terjadi di sekitar ini, mesofil valisada, ya, di lapisan ini. Nah, CO2 masuk dari bawah, dari yang berubah namanya stomata, O2 keluar dari sini juga, ya, sinar matahari datang dari atas, jadi dari bagian apa namanya, kutikel itu namanya, ya. Nah, jadi masuk sinar mengenai sini, nah di situ terjadi reaksi penguraian air, ya, dan di bagian bawah ini spermimesofil itu terjadi perubahan CO2 diubah menjadi gula. Oke. Nah, ini cuma gambar saja bahwa juga menjelaskan bahwa eh, ini penambang daun, bagian atas, ya. Nah, reaksi terjadi di lapisan ini, saat antaranya di tengah, di mana itu di situ ada stomata, tempat lubang-lubang tempat CO2 dan masuk dan oksigen keluar, ya, dan lapisan mesofil ini gambarnya seperti
Ini sebetulnya. Ya, digambarkan itu. Nah, ini Anda lihat bahwa itu cuma 5 mikrometer. Ini gambaran lain yang di bawah ada bagaimana ya di situ ada 3 koin membran segala macam. Itu Anda bisa pelajari dari keterangan biologi di ilmu biologi ya. Nah, kita lebih banyak melihat kepada apa sebenarnya yang terjadi di sana. Nah, ini juga penjelasannya di sini. Nah, sebetulnya ada 2 fotosistem. Ya, yang pertama fotosistem 2, lalu yang satu lagi fotosistem 1. Ya. Dan ini sebetulnya adalah satu terjadi transportasi di mana hapus eh, elektron itu bisa transportasi ya. Bisa dipindahkan misalnya dari fotosistem terbentuk di fotosistem 2 di eh, transportasi ke fotosistem 1, kemudian dibawa ke bagian bawah ya di mana apa tuh namanya reaksi gelapnya terjadi. Reaksi gelapnya terjadi. Nah, yang di sini itu yang ATP, ADP, H plus, M minus itu sebetulnya berkeliling di sini. Ya, di dalam lapisan di mana ada enzimnya, ada apa segala macam. Nah, sistem 1 itu adalah yang ditemukan juga ya pada di daun. Pak, itu yang sebetulnya menyerap satu jenis cahaya. Ya, fotosistem 2 dinamakannya belakangan, disebut fotosistem 2 karena ditemukannya belakangan. Tapi sebetulnya reaksi terjadi di fotosistem 2 dulu. Nah, reaksi terjadi di fotosistem 2, ya, lalu hasil reaksi di fotosistem 1. Itu. Nah, keterangan di bawah itu kalau Anda mau dapat lebih banyak, silakan baca-baca di Google tentang apa yang terjadi, enzimnya apa, ya. Tetapi kita sekarang hanya menangkap sebetulnya idenya saja, bagaimana gagasan itu, gagasan-gagasannya ya, ide-idenya itu bagaimana itu terjadi. Nah, jadi ini ini juga salah satu gambaran dari situ di mana apa namanya cahaya di ini pada posisi 2, pada posisi 1 ya. Nah, di daerah-daerah ini sebetulnya segala macam hapus dan segala macam itu diangkut oleh cairan-cairan di dalam daun. Oke, ini gambaran lain dari situ. Nah, kita balik nanti sesudah kita lihat ini ya. Nah, jadi di dalam fotosistem 2 itulah yang sebenarnya kunci. Ya. Jadi di dalam fotosistem 2 yang sebetulnya mengabsorpsi cahaya merah gelombang 600 nanometer ya terjadi pemisahan eh, apa pemecahan H2O menjadi H plus, E minus dan O2. Lalu O2-nya keluar lewat stomata daun ya dan H plus dan 4 E minusnya ada di dalam cairan di dalam daun itu. Ya, nah ini kan tadi sudah dibilang bahwa itu adalah reaksi yang apa namanya reaksi yang endergonik ya. Endergonik itu berenergi positif. Nah itu, ini reaksi yang pertama itu yang memanen cahaya pada panjang gelombang 600 nanometer. Nah, kita harus tahu bahwa prinsip reaksi fotokimia, jadi kalau suatu reaksi cukup dengan cahaya 600 nanometer, ekivalen energinya dengan cahaya 600 nanometer, maka cahaya-cahaya yang berpanjang gelombang lebih pendek dari 600 nanometer
Lebih pendek dari 600 nanometer berarti berenergi lebih tinggi ya. Merah itu energinya paling kecil di antara apa namanya dalam Magic Hibiniu itu ya, ultraviolet kan, ultraviolet, violet, terus ya kebalikan dari Magic Hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, tiga dibalikan aja, ungu, biru, kuning, ya, ujung-ujungnya jingga, merah. Nah, merah itu 600 nanometer, paling panjang gelombangnya, paling kecil energinya. Nah, salah satu prinsip reaksi kimia fotokimia itu mengatakan bahwa cahaya yang berpanjang gelombang lebih pendek atau berenergi lebih tinggi ya daripada yang dibutuhkan itu akan mampu menggerakkan reaksi, tetapi kelebihan energinya akan berubah menjadi panas. Ya, jadi ini artinya 600 nanometer, maka panjang gelombang yang lebih pendek, sinar bercahaya berpanjang gelombang lebih pendek dari 600 nanometer, kan bisa menggerakkan reaksi ini, ya energinya kan lebih, nah, kelebihan energinya berubah menjadi kalor, berubah menjadi panas. Kalau yang persis 600 nanometer ini enggak, dia yang paling cocok. Nah, sinar yang panjang gelombangnya lebih pendek itu akan bisa menggerakkan reaksi di atas itu, ya, dan kelebihan energi yang dimilikinya akan berubah menjadi kalor, menjadi thermal energi. Ya. Nah, tiga dari H+ yang dilepas ini, ya. Jadi ini bedanya kemampuan enzim di dalam daun itu, E- dan 4H+ itu bisa mengalir ke tempat yang berbeda. Itu yang harus kita perhatikan ya. Jadi di sini misalnya 3 dari 4H+ yang di sini itu kemudian dipakai untuk mengkonversi ADP, adenosin difosfat, ya, ion adenosin difosfat ditambah dengan ion hidrogen fosfat ya menjadi ATP, adenosin trifosfat dan air 3. Ya, air 3. Nah, jadi ini sebetulnya salah satu yang hasil dari H+ itu adalah terbentuknya ATP dari ADP. Ya, ini yang berenergi tinggi. Ya, nah ini cuma 3, ini 4. Nah, karena satu lagi nanti dipakai untuk reaksi di sini. Ya, jadi 3 ini digunakan di dalam konsisten satu. Sebetulnya nanti H+-nya digunakan satu di sini, ya, untuk mengonversi NADP+ menjadi NADPH. Menjadi NADPH. Ya, tuh. Jadi sebetulnya H+-nya masuk diantarkan di sini kan. H+-nya. Nah, jadi satu H+ berasal dari sini, di sini yang dipakai, ya, lalu satunya lagi dipompa dari stroma, ya, dari stroma di mana di sini terbentuk mana H+ ini. H+ ini kan terbentuknya di daerah stroma nih, stroma dari daun. Nah, ini dipompa ke sana untuk menambah ke sana. Jadi sebetulnya begitu jadi yang mendorong semua sebetulnya air, ya, reaksi ini dan reaksi ini yang menyerap cahaya, ya, sehingga NADPH dan 3 ATP, ya, itu mampu dengan 3 air menjadi karbohidrat, membentuk karbohidrat, lalu NAD+-nya kembali untuk digunakan di dalam reaksi ini, ya, ADP3+-nya ADP3+-nya kembali digunakan di reaksi ini. Demikian juga fosfatnya, H+-nya dikembalikan ke sana. Itu ya. Nah, jadi total semua reaksi itu adalah 4H2O tambah CO2 menjadi CH2O, ya, ditambah 2H2O ditambah 2
Nah, semua oksigen yang terproduksikan itu berasal dari air. Karena sebetulnya seperti Anda lihat di atas ini asalnya dari air. Ya, di bawah itu tidak ada yang melepaskan oksigen. Cuman ada oksigen dari CO2 pindah ke air. Ya, jadi air dibentuk melalui dekomposisi, nah tapi H+ di bawah juga nanti dipakai untuk membentuk air, ya, membentuk air. Jadi ini mana itu? Ya, nah air ini, air yang ada di sini itu ya datangnya nanti dari CO2, ya, karena di sini C O-nya 1, nah O yang 1 itu dipindahkan sebetulnya ke air. Ya, nanti air bergerak sendiri. Tapi pada prinsipnya O2 yang terbentuk itu adalah asalnya dari air. Tidak ada CO2 melepaskan oksigen. CO2 hanya di dalam reaksi yang gelap itu memindahkan satu O-nya ke air. Ya, dia memindahkan satu O ke air. Itu sehingga semua oksigen datang dari oksigen air, bukan oksigen CO2. Oke. Nah, kemudian berikutnya, jadi ini yang namanya itu molekul namanya adenosin difosfat. Ini adenosin itu difosfat mengikat dua glukosa fosfat. Nah, bereaksi dengan asam apa namanya trihidrogen fosfat ion, ya. Nah, lalu dia membentuk adenosin trifosfat nyambung dengan melepaskan satu molekul air. Ini asam fosfat, ya. Ini adenosin difosfat tambah satu, lalu O yang di sini dengan H yang di sana itu menjadi air. Itu adenosin trifosfat. Dan ini punya reaksi delta G-nya plus 30 kJ per mol. Yang ini delta G-nya 30 delta H-nya 30 kJ per mol. Jadi kira-kira hampir sama ya. Delta G dan delta H-nya dua-duanya butuh energi, tapi energi aktivasinya kecil. Nah, yang di bawah ini sebetulnya adalah reaksi NADP+ menjadi NADPH. Ya, di mana itunya ini belum tentu nih. Saya tadi cari katanya 62 kJ per mol, tapi belum tentu ini. Ya, cuman dua-duanya ini reaksinya delta G-nya positif. Delta G-nya positif dan itu sebetulnya ini akibat penyerapan penyerapan cahaya pada panjang gelombang 600. Ini akibat penyerapan cahaya pada panjang gelombang 700. Ya, ini. Jadi satu menyerap pada 600, ini satu menyerap pada 700. Jadi sebetulnya 700 kan hampir ujung sinar tampak, ya. Hampir ujung sinar tampak itu yang terjadi, ya. Nah, kalau Anda mau lihat ini sebetulnya NAD ini yang ini dilihatkan bagian-bagiannya ya di fosfat. N-nya itu yang ini yang bermuatan, N ini bermuatan positif, ya, karena N kan 3, N itu valensinya 3, dia terikat 4, sehingga dia bermuatan positif sebetulnya, ya, dia bermuatan positif. Nah, kemudian yang di kanannya adalah NADP+. Ya. NADP+, karena di sini dia mengikat satu glukosa. Ya, pada ribose yang terikat pada adenoin itu menambah satu glukosa. Nah, kalau yang terjadi dalam fotosintesis itu adalah yang ini, ya, di mana di situ masih ditunjukkan juga ini nikotinamid, ini adenin, ribosa, ini difosfatnya ya. Jadi nikotinamid, adenin, dinukleotida fosfat. Nah, ini menjadi NADPH.
bahwa ini yang tadinya H+ menjadi cocok karena dia H-nya masuk ke sini. Ya, sehingga ikatan rekapnya cuma 2. Ikatan rekapnya cuma 2. Ya, dan inilah yang sebetulnya terjadi. Jadi H+ yang dilengkan dari air itu mereduksi ya NADP+ menjadi NADPH. Oke. Nah, ini radiasi sinar matahari. Ya, jadi sebetulnya kita lihat dia dari mulai sebetulnya hampir 400 ya. Ya, yang tambah itu sampai 700. Kira-kira di sini. Ya, di situ. Nah, kalau kita melihat, sorry, saya terangkan dulu. Ini sebetulnya spektrum sinar surya yang kuning ini, yang kuning itu yang menerpa itu puncak atmosfer bumi ya. Nah, sementara yang merah itu adalah yang diterima pada permukaan laut. Jadi yang daerah kuning itu sebetulnya yang hilang-hilang itu adalah sebetulnya yang diserap oleh atmosfer. Ya, yang diserap oleh atmosfer. Ya. Nah, untuk menunjukkan berapa persennya, kita lihat bahwa di sini patronnya adalah ini ultraviolet itu 5%, visible itu 43%, ya, dan infrared itu yang lebih panjang dari 700 itu 52%. 52%. Nah, mengapa sorry. Nah, mengapa itu penting? Ya, mengapa ini ditujukan bahwa kita sebetulnya yang tadi diterangkan itu hanya cahayanya kan hanya 700. Ya. Nah, satu menyerap di 600, satu menyerap di 700. Ya, dengan demikian dia hanya bisa memanfaatkan di atas 700, bukan di atas, di bawah 700 ya, panjang gelombang di atas 700 atau sinar berenergi lebih dari yang ekivalen panjang gelombang 700. Nah, jadi itu di sini. Di sini ya, ke sini, ke kiri. Yang dimanfaatkan itu ke kiri. Yang kanan tidak bisa, ya. Padahal yang kanan itu ya ini 700, yang kanan itu 52% dari spektrum energi matahari. Jadi sudah hanya digunakan, bisa digunakan setengah, nanti macam-macam hilang, itulah yang mengakibatkan efisiensinya sekian persen. Ya, efisiensinya hanya 1-2%. Padahal sinar yang tersedia sebetulnya sekitar 48% dari energi matahari. Ya, maka terdapat juga kemungkinan atau peluang bahwa kalau kita bisa membuat suatu reaksi yang bisa diefektifkan pada misalnya panjang gelombang 1000 atau 1200, maka kemungkinannya itu lebih besar bahwa kita akan bisa memanfaatkan lebih banyak lagi cahaya dari matahari. Kalau fotosintesis sekarang itu hanya bisa memanfaatkan panjang gelombang 700 atau lebih kecil. Ya. Nah, kalau manusia bisa membuat ada reaksi yang bisa digerakkan dengan panjang gelombang katakanlah 1200, ya, maka itu akan membuka kesempatan penggunaan hampir seluruh spektrum cahaya, walaupun nanti sebagian besar itu akan berubah menjadi kalor ya, menjadi kalor. Begitu. Nah, ini gambaran sebetulnya itu
Jadi klorofil itu menyerapnya di daerah sini. Ya, reaksi kan ada karena klorofil. Nah, klorofil memang daerah serapannya di sini. Ya, yang ada klorofil A, klorofil B itu yang daerah penyerapannya juga persis di daerah-daerah itu ya. Ya, daerah penyerapannya di antara 400 dan 700 dan sebetulnya itu spektrum panjang gelombangnya ada klorofil, ada karoten. Nah, karoten bisa menyerap. Jadi salah satu ininya ada karoten, ada klorofil di daun. Nah, daun itu maka dia bisa menyerap pada beberapa panjang gelombang. Ya, tuh habis kalau saya ini. Nah, jadi intinya adalah yang dipelajari dari fotosintesis adalah eh, kalau reaksi bisa dipecah-pecah. Kalau satu reaksi fotokimia yang kita mau misalnya bisa dipecah-pecah menjadi berbagai tahap di mana satu tahapnya itu membutuhkan gelombang di atas 600, di atas 700, ya, maka banyak komponen cahaya akan bisa dimanfaatkan. Ya, kemudian kalau kita bisa memecah, nah dan yang terkecil itu punya panjang gelombang besar, maka cahayanya akan lebih banyak termanfaatkan. Ya, jadi ini yang gambar terakhir adalah sebetulnya bagaimana eh, proses fotosintesis. Jadi bukan fotosintesis ya, meniru fotosintesis itu reaksinya di bawah ini, di bawah ini ya. Jadi katakanlah ini reaksi fotosintesis, di situ dikatakan bahwa karena menggunakan dua fotosistem satu dan dua, ya maka reaksi itu bisa memanfaatkan cahaya maksimum 872 nanometer, ya maksimum. Nah, sebetulnya kalau eh, hanya satu fotosistem, maka panjang gelombang maksimum yang bisa dipakai itu hanya 600. Hanya 600. Tapi karena bisa dibuat dua fotosistem, nah itu yang kita pelajari bagaimana daun atau bagaimana fotosintesis sebetulnya tidak memanfaatkan satu jenis sinar. Ya, dia memanfaatkan spektrum matahari dan menyerap pada dua panjang gelombang. Ya, nah dengan serapan panjang gelombang maka daerah penggunaannya menjadi lebih lebar, yaitu dari mulai 400 atau ultraviolet sampai 872. Ya, nah, lalu kalau kita mau meniru fotosintesis, ya, kalau kita mau meniru fotosintesis, maka gambar ini mengatakan bahwa kalau kita gambar tabel ini mengatakan bahwa uraikan H2O menjadi H2, nah, ini ketahuan bisa kalau satu panjang gelombang, kalau bisa dua panjang gelombang maksimum satu. Ya, tetapi ini kan kurang bagus karena H2-nya itu gas. Yang di bawah juga apalagi ini CO-nya gas dan beracun. Nah, yang ketiga yang dikasih garis kuning ini kan yang sebetulnya dianggap itu kebutuhan energinya paling rendah. Ya, lihat di sini itu cuma 270, ya. 286 delta G-nya, ya. Jadi kalau ini bisa dari ini maka yang tertukar kalau ini adalah 286 ya. Nah, tapi hasilnya cair. Tapi hasilnya cair, ya, cairan sehingga mudah dibawa. Nah, jadi di atas semua reaksi fotosintesis yang artifisial, ya, ini kan bereduksi CO2. Ini yang hasilnya cair cuma ada ini, ya, hasilnya metanol, lalu C4 gas, nggak usah di ini, amonia juga gas, ya. Jadi cuma ada itu pilihannya, mau jadi asam format, mau jadi metanol. Kalau kita mau menyerap menggunakan CO2 dari atmosfer dengan
proses fotosintesis artifisial, ya, buatan menghasilkan cair, zat cair atau zat padat, ya. Zat padat ini jelas glukosa padat, ya, yang cair cuman metanol dan asam format. Cuman buat ke metanol Anda bisa lihat bahwa delta G-nya itu jauh lebih besar daripada asam format. Sehingga itulah sebenarnya yang menyebabkan orang, oh, kalau bisa tuh ke asam format aja dulu, ya, meniru. Jadi meniru fotosintesis itu, fotosintesis artifisial ini adalah yang reaksi pembentukan asam format dari CO2 dan H2O dibantu oleh cahaya. Itulah yang sebetulnya yang diburu, harus diburu, ya, harus dikejar duluan. Kenapa? Ya, ini adalah reaksi fotosintesis artifisial paling sederhana yang produknya adalah bukan gas. Ya, kita tahu bahwa gas itu selalu menyulitkan pengangkutan. Ya, selalu menyulitkan pengangkutan. Jadi kalau bisa cair atau padat, bahannya mudah, paling mudah dibuat adalah asam format. Ya, kalau mau pakai apa itu namanya, dua dua bagaimana caranya bisa itu menjadi dua tahap reaksi, maka ada kemungkinan bisa menggunakan apa namanya, sinar di daerah inframerah, infrared. Ya, jadi kalau satu, nah sekarang kan kebanyakan misalnya ilmuwan ilmuwan fotokimia itu kebanyakan dia pakai satu, untuk memudahkan dia pakai satu banyak gelombang, ya. Padahal petunjuk dari alam sebetulnya supaya kamu bisa memanfaatkan spektrum matahari, kamu harus bisa memecahnya menjadi dua dua tahap reaksi yang menyerap sinar, di mana salah satu yang diantaranya itu harus berada di daerah inframerah. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Oke, berhenti dulu. Ada yang mau tanya? Bingung. Ya, jadi intinya kalau Anda mempelajari fotosintesis dari biologi, nanti yang Anda lihat gambar-gambar yang tadi itu, tilakoid segala macam, ya. Tapi kalau kita sebetulnya lebih kepada melihat faktornya, oh itu ada reaksi. Jadi yang pertama sebetulnya adalah reaksi penguraian air, ya. Lalu bagaimana H+ yang dihasilkan itu nanti bisa mereduksi karbon dioksida. Nah, reduksinya juga nanti butuh butuh energi lagi, karena itu harus ada sinar kedua yang menggerakkan itu. Ya, jadi intinya adalah begitu. Kalau kita mau melakukan meniru fotosintesis adalah yang pertama, reaksi paling penting adalah reaksi oksidasi air. Ya, dan itu sekarang banyak sekali dipelajari orang, ya, di mana kalau ada baca nanti itu ada dua program terlibat di dalam fotosistem 2 itu. Fotosistem 2 itu yang diduga bahwa itu yang memegang peranan sebagai katalis oksidasi air, sehingga air teroksidasi menjadi H+ dan oksigen. Ya, itu adalah manghan, kalsium dengan perbandingan 4:1 kalau tidak salah. Manghan yang 4, kalsiumnya 1. Lalu ada lagi eh, ion klorida, itu punya pengaruh, tapi belum diketahui. Yang jelas kalau tidak ada ion klorida tidak jalan, tapi kalau ada ion klorida juga belum diketahui di mana berperannya ion. Jadi itu ada CaNaCl. Ada 3. Pertama Mn dan Ca dengan perbandingan di dalam fotosistem 2 itu dengan perbandingan Mn4 Ca1, ya, lalu ditambah
Ada Gor juga terlibat di dalam fotosistem 2, tetapi mekanismenya bagaimana kalau itu mempengaruhi proses pelepasan atau pembentukan oksigen di fotosistem 2 itu belum jelas sampai sekarang. Belum jelas sampai sekarang ya. Tapi itu yang diketahui pada peristiwa fotosintesis di fotosistem 2. Ya, orang kelihatannya lebih perhatiannya kepada fotosistem 2 karena fotosistem 2 itu adalah yang dimana air diubah menjadi hidrogen, dan kalau kita melihatnya dari sisi energi, ya itu yang kita butuhkan. Ya. Bagaimana air bisa dioksidasikan, oksigen di dalam air kan 2 minus, ya O2 minus, tapi diubah menjadi O2 yang valensinya 0, jadi gas oksigen. Nah, di situ oksidasi air menjadi H+ ditambah gas oksigen. Nah, katalis jadi menangkap cahaya itu di apa namanya, ada peran klorofil dan beta karoten. Nah, tapi itu energinya untuk menggerakkan reaksi. Nah, yang mengkatalisis reaksinya sebetulnya adalah itu kombinasi dari Mg, Ca, Cl. Ya, dimana sekarang baru diketahui bahwa Mg banding Ca-nya 4:1. Ya, nah orang-orang memang bergeraknya itu mau mempelajari itu untuk bisa meniru bagaimana memecah air dengan sinar matahari. Nah, kemudian akan menggunakan H+ yang dihasilkan untuk mereduksi CO2. Nah, tidak usah menjadi gula ya, tapi menjadi asam format saja cukup sebetulnya. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan sumber hidrogen untuk energi. Itu ya. Itu intinya.